Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufliha Muafiq dari kelas 12B. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagian pertama yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Nah, pasca kekalahan Jepang dalam Perang Asia pada tanggal 14 Agustus 1945, Indonesia akan diserahkan kepada Southeast Asian Command atau SEAC, Komanda Asia Tenggara yang dipimpin oleh Laksamana Louis Mountbatten yang berasal dari Inggris. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan SEAC di bawah bendera AFNI datang ke Jakarta dan dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Kedatangan pasukan Nica yang membonceng pasukan AFNI telah menimbulkan kecurigaan bangsa Indonesia bahwa Belanda akan kembali menjajah bangsa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertempuran. Pertempuran pertama yaitu pertempuran Medan Area. Latar belakang dari Medan Area yaitu pasukan sekutu dan Nica mempersenjatai para tawanan perang yang sudah dibebaskan dan membentuk Batalion Knil Medan. Kedua, Gubernur Sumatera Utara yaitu Teuku Muhammad Hasan, TKR dan Barisan Pemuda Indonesia yang dipimpin Ahmad Tahir. Yang ketiga, seorang penghuni hotel di Jalan Bali, Medan menginjak-injak rencana Merah Putih milik pemuda Indonesia. Adapun jalannya pertempuran Medan Area, pada 1 Desember 1945, pasukan sekutu pasang Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan. Pada 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nica menyerang kota Medan. Pemerintah Republik Indonesia di kota Medan mulai terdesak dan terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Dan perjuangan terus dilanjutkan dengan membentuk Komandan Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada Agustus 1946. Yang kedua, pertempuran Ambarawa yang dilatar belakangi pada 20 Oktober 1945. Pasukan sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle yang tiba di Semarang untuk mengurus tawanan perang Jepang. Pasukan Nica yang membonceng pasukan sekutu mempersenjatai para tawanan perang Jepang. Adapun jalannya pertempuran Ambarawa, yaitu pada tanggal 26 Oktober 1945, pertempuran terjadi antara pasukan sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat. Dan pada tanggal 2 November 1945, Presiden Soekarno tiba di Magelang dan segera melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Battle untuk menghentikan pertempuran. Terjadinya kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Battle. Pada 20 November 1945, terjadi kembali pertempuran antara sekutu dengan TKR. Akibat pelanggaran kesepakatan oleh sekutu yang menambah jumlah pasukan di Magelang. TKR berhasil mendesak pasukan sekutu dan puncaknya pada tanggal 15 Desember 1945, TKR berhasil merebut kembali Ambarawa serta mengusir pasukan sekutu dari Ambarawa ke Semarang. Dan yang ketiga adalah pertempuran Surabaya yang dilatar belakangi pada 25 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi dengan tugas utama yaitu melepaskan para tawanan perang Jepang. Pasukan sekutu menyebarkan pamflet yang meminta agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas dari pasukan Jepang. Adapun jalannya pertempuran Surabaya, pada 27 Oktober 1945, pasukan sekutu merebut instansi-instansi penting. Pada 28 Oktober 1945,
para pemuda melakukan serangan balik dan berhasil merebut instansi-instansi penting tersebut. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, Brigjen AWS Malabi yang sedang berpatroli menggunakan mobil Big tertembak hingga tewas. Jalannya pertempuran Surabaya, yaitu Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Bung Tomo berpidato dengan semangat berapi-api membakar semangat juang TKR dan rakyat Indonesia. Dan pertempuran berlangsung selama 3 minggu, yang mengakibatkan banyak korban jiwa, tetapi kota Surabaya berhasil dipertahankan. Yang keempat, peristiwa Merah Putih di Manado. Latar belakang dari peristiwa Merah Putih tersebut yaitu pasukan Sekutu dan Nica mengumumkan larangan mengibarkan bendera Merah Putih di wilayah Minahasa. Jalannya pertempuran, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan memerintahkan dibentuk Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat atau yang disingkat dengan PPKR, yang kemudian memperaksarai penyampaian petisi yang sudah ditandatangani 50 orang berisi pernyataan dukungan rakyat Sulawesi terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, pertempuran di Bandung. Latar belakang pertempuran di Bandung, yaitu pada 12 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang diboncengi Nica tiba di Bandung, kemudian menuntut semua senjata yang telah dilecuti itu diserahkan kepada Sekutu. Jalannya pertempuran. Pada tanggal 21 November 1945, TKR dan para laskar perjuangan melakukan serangan di Hotel Homan dan Hotel Preanger. Pada 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum, TRI mengeluarkan strategi bumi hangus. Kemudian, Bandung Selatan akhirnya berhasil dikosongkan dari penduduk dan TRI, sementara kota Bandung masih menjadi lautan api. Yang keenam, pertempuran Margarana. Kekecewaan penduduk Bali terhadap hasil perundingan Linggarjati. Pada 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendatangkan pasukannya lebih dari 2.000 orang. Belanda berniat menggabungkan Pulau Bali ke dalam wilayah negara Indonesia Timur. Adapun jalannya pertempuran Margarana, yaitu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciung Wanara menelucuti persenjataan pasukan Nica. Pada 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Adeng Marga. Belanda juga menambah pasukannya dari Lombok untuk menggempur pasukan Ciung Wanara. Meskipun telah terkepung, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya terus bertahan sampai titik darah penghabisan. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Puputan Margarana yang diperingati setiap 20 November. Yang ketujuh, pertempuran rakyat di Makassar. Baik, bagian kedua yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan, yaitu pertama perundingan Hope Valley, kemudian perundingan Linggarjati, konferensi Malino, konferensi Pangkal Pinang, konferensi Denpasar, perjanjian Renville, konferensi Bandung, perjanjian Romroen, konferensi Inter-Indonesia, dan konferensi Meja Bundar. Kita mulai, yaitu perundingan Linggarjati, yang dimulai pada tanggal 10 November 1946, yang ditandatangani pada 25 Maret 1947. Pihak Indonesia yang diwakili oleh Sultan Syahrir, Muhammad Troem, dan Mr. Susantote, dan Dr. Akagani. Pihak Belanda yang diwakili oleh Willem Schermerhorn, F. de Boer, Haji van Mook, dan Max van Poel. Adapun hasil perundingan Linggarjati meliputi Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura.
dan Belanda harus meninggalkan wilayah-wilayah tersebut paling lambat 1 Januari 1949. Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. Dan yang terakhir, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Selanjutnya, Komisi 3 Negara. Pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Committee of Good Advice for Indonesia, Komite Jasa Baik untuk Indonesia, yang kemudian lebih dikenal dengan Komisi 3 Negara, yang beranggotakan 3 negara, yaitu Australia yang diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia yang diwakili oleh Paul van Zieland, dan Amerika Serikat yang diwakili oleh Dr. Frank Graham. Selanjutnya, Perjanjian Renville. Pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Committee of Good Advice for Indonesia yang kemudian dikenal dengan Komisi 3 Negara, beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Pihak Belanda yang dipimpin oleh Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Komisi 3 Negara juga hadir sebagai penengah dalam penyelesaian Indonesia dan Belanda. Perjanjian Renville menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. Yang kedua, Belanda dapat membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya melalui jajak pendapat terlebih dahulu. Yang ketiga, pemerintah Indonesia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Van Mook dan selanjutnya masuk ke wilayah Indonesia. Ini adalah monumen serangan umum 1 Maret 1949 yang berada di Yogyakarta yang menjadi simbol perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Di sini ada dua gambar, yang dimana gambar pertama ini adalah Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta tahun 1948, yang dimana Muhammad Hatta berbincang dengan Sultan Hamid II dari Pontianak. Di tengah keduanya adalah wakil Belanda yang berdarah Indonesia, Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Nah, gambar yang kedua, yang gambar di bawah, itu adalah anggota delegasi Indonesia, yaitu Sultan Hamengkubuwono, yang berbincang-bincang dengan anggota delegasi lainnya di sela-sela konferensi.